Benarkah the merge-nya Ethereum itu merupakan perangkap ya? Dan akibatnya Bitcoin itu dalam semalam saja itu dia terjungkal 6%. Dan apakah setelah crash ini Bitcoin akan semakin tenggelam, di mana altcoins juga dipastikan pasti dia mengikuti jatuhnya Bitcoin. Sementara inflasi semakin meningkat dari Eropa, Amerika, Asia, bahkan Indonesia sekarang ini ikut merasakannya. Dan pertanyaan terakhirnya di sini adalah, bisakah kripto menyelamatkan kita, para investor ini, sementara kita tahu kripto malah yang duluan terpukul oleh badai ekonomi global ini? Selengkapnya akan saya jelaskan di video ini teman-teman. Berikut keyakinan saya maupun analis ya, bahwa Bitcoin dan kripto ini justru bisa menjadi tumpuan terakhir kita. Let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto pada channel ini ya. Jadi hari ini kita melihat Bitcoin terjungkal dan alasannya di sini itu bermacam-macam teman-teman. Dan skenario ini bisa akan menjadi semakin buruk, tetapi juga bisa menjadi sebuah peluang yang terbaik yang bisa kita dapatkan sekali seumur hidup. Dan pertama kita mau bahas di sini itu adalah tentang ETH ya. Jadi ternyata the merge-nya ETH itu bisa menjadi trap, perangkap. Ya sebenarnya alasannya tidak kita salahkan ETH-nya teman-teman, tetapi momennya ini ketika bear market dan semua stok saham itu lagi goyang, semuanya lagi merunduk semuanya gara-gara adanya inflasi, kemudian perang. Dan Bellatrix ini merupakan upgrade terakhir ya sebelum the merge-nya Ethereum yang akan terjadi dalam 9 hari ya kalau kita pakai kemarin, dan sekarang ini tinggal 8 hari teman-teman. So Ethereum the merge ini akan menjadi salah satu penentu nanti itu apakah Bitcoin ini akan semakin terjungkal atau semakin dalam, atau justru the merge-nya Ethereum ini merupakan toksiknya atau perangkapnya gitu kan. Jadi orang-orang masuk ke dalam Bitcoin, masuk ke dalam altcoin gara-gara mereka mengingat bahwa the merge-nya Ethereum ini akan mendongkrak harga. Tetapi teman-teman, sekarang ini kita lihat dalam semalam saja Bitcoin itu justru drop 6% teman-teman. Dan apakah Ethereum the merge ini bisa kita harapkan ke depannya bisa menjadi penolong untuk altcoins yang lainnya ataupun Bitcoin? Nanti kita lihat ketika the merge itu terjadi teman-teman. Karena tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa ini bisa menjadi salah satu perangkap untuk bear market itu teman-teman. Dan jika skenario ini terjadi ya, maka bisa jadi akan semakin buruk kondisi kita di dalam pasar kripto ini. Terutama yang berkaitan dengan Bitcoin itu ya, S&P 500 juga ikutan down ini dan dia sudah duluan ini terjungkal. Kemudian inflasi juga jangan kita lupakan teman-teman. Dan untuk Bitcoin di sini ya teman-teman ya, ini bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi, tetapi apalah daya, sekarang ini dia sudah terjadi teman-teman. Hanya dalam semalam 6% penurunan kita teman-teman. Dan sekarang ini sudah mulai balik lagi ya. Dia mencoba untuk ngetes lagi dan akhirnya di sini terjadi hanya sumbu saja ya untuk body candle yang 6 jam di sini teman-teman. Apakah ini Bitcoin yang setelah kejatuhan ini di level 18 ribuan sekarang ini itu akan terus saja dia turun? Karena kalau kita lihat ini tiang listrik di sini teman-teman, penurunannya ini gelap sekali, dia curam sekali kalau kita lihat itu. Dan penurunan ini memang benar-benar gara-gara the Fed, gara-gara inflasi, gara-gara gas, listrik, segala macam. Nanti kita akan jelaskan di sana nanti ya teman-teman ya setelah ini. Untuk sekarang ini, ekspektasi orang-orang di Bitcoin itu adalah ada strong support di 10K. Saya tidak berniat untuk menakut-nakuti apalagi membuat panik ya. Tetapi dari salah satu analis di Twitter ini dikatakan bahwa jika kita tidak bisa mantul ini di 18.000, ini adalah perlawanan terakhir kita, defense terakhir kita di sini ya teman-teman ya, di posisi 18 ribuan dollars ini. Kalau dia tidak berhasil ini mantul di sini, maka kemungkinan dia akan tembus. Lalu ada satu support yang agak lemah di sini di 15.000 ya. Inilah kenapa Kapten Saham 707 atau Kapten Kripto ya, itu sering mengatakan bahwa dia menunggu di momen 15.000 dollars. Karena memang supportnya di 15.000 dollars itu ya. Tetapi itu hanya ada beberapa support yang kalau kita lihat di sini ya, 1 2 sedikit support di sini. Tetapi support yang paling banyak itu justru ada di 10.000 dollars. Kalau ini terjadi, maka seperti yang saya katakan ya, bahwa Bitcoin terjungkal dan ini bisa semakin buruk dan juga bisa menjadi peluang yang terbaik untuk pembelian bagi yang punya uang.
Tetapi bagi yang sudah mentalnya goyang dari awal tahun, sepertinya ini akan memperburuk suasana, teman-teman. Dan menurut saya, teman-teman ya, bulan September ini kita masih belum ada kepastian yang seperti apa kejadiannya nanti itu. Tetapi dari salah satu channel berita di sini dikatakan bahwa akankah bulan September ini merupakan bull trap ya, di mana orang banyak kejebak, tersangkut dia. Dan seperti yang sudah sering-sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya, September itu sering sekali dia September. Dan kalau kita lihat dari keadaan ekonomi secara global, memang ketidakpastian yang cukup besar ya, terutama yang terjadi di bulan September mengenai segala macam di dunia ini. Ada perang, ada kenaikan harga BBM di Indonesia terutama. BBM naik, orang-orang demo karena mereka takut inflasi. Dan khusus Indonesia saya sedikit bahas ya. Kalau Indonesia ini tetap mempertahankan BBM itu yang Pertalite 10.000, saya yakin ya, dalam beberapa hari ke depan atau sebulan ke depan, Indonesia itu akan loncat inflasinya mungkin ke 7 ataupun ke 9%, teman-teman. Karena dari level 4% sekarang itu tidak mungkin dia akan bertahan, karena dia akan berdampak kepada harga-harga yang lain. Tetapi kita kembali dulu ya mengenai kenapa ini bisa akan semakin buruk ini untuk Bitcoin ya. Karena setelah Bitcoin ini terjungkal, teman-teman, ada satu berita yang menarik di sini. Ukraina menawarkan gas itu dengan harga yang didiskon, teman-teman, dan dia meminta senjata. Ini pertanda bahwa perang dengan Rusia itu sepertinya masih belum akan kita lihat titik temunya, teman-teman. Karena sekarang ini kan kita tahu nih, si Rusia dan Ukraina ini merupakan negara di Eropa yang merupakan pemasok gas, pemasok minyak, dan pemasok listrik untuk negara lainnya. Dan jika Ukraina mensupport negara Eropa lainnya, maka Rusia akan menganggap, oh itu musuh saya. Dan begitu juga sampai ke Asia ini, teman-teman. Kalau Rusia ini menganggap bahwa negara-negara Asia ini mensupport Ukraina, maka dia tidak akan jual minyaknya ini ke kita. Dan India, teman-teman ya, India ini merupakan salah satu negara yang membeli minyak dari Rusia. Dia dengan Cina itu berdua itu merupakan pengimport minyaknya Rusia, teman-teman. Dan sekarang ini ada tekanan dari G7 dan mereka bingung mau bela siapa di sini. Sementara mereka ini fokusnya adalah menyelamatkan rakyatnya dari kebutuhan minyak, kebutuhan listrik, kebutuhan gas. Dan termasuk Indonesia, teman-teman. Uni Eropa itu sekarang ini meminta agar Indonesia itu membatasi harga minyak dan membatasi pertemuan Indonesia dengan Rusia ya dalam hal kerjasama membeli minyak itu, teman-teman. Karena Uni Eropa menginginkan sanksi itu benar-benar efektif, bahkan sampai ke negara Asia itu tidak lagi mensupport pembelian minyaknya Rusia. Kita tahu, teman-teman, Rusia ini pemasok minyaknya dunia. Jadi kalau dia dihadang, maka Eropa itu akan terjadi krisis, Amerika juga terjadi krisis sekarang ini. Maka kita akan lihat inflasi gila-gilaan, teman-teman. Termasuk kita di Indonesia ini nanti ya. Karena Rusia ini sudah mulai ambil sikap sekarang akibat apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ya. Dan di sini salah satu yang terdampak itu adalah Jerman, teman-teman. Jadi Rusia ini menghentikan pasokan energi. Dan Ukraina justru menyerukan dukungan maksimal agar dia di backup oleh negara-negara Eropa. Di sini itu yang paling parah adalah Jerman, teman-teman. Karena Rusia sudah mulai menghentikan pasokan gasnya ke Jerman. Termasuk juga itu dari Prancis segala macam ke Inggris. Dan di sini ada Prancis yang mencoba untuk membantu Jerman. Karena Rusia menganggap bahwa Jerman ini mendukung Ukraina, mendukung Uni Eropa, mendukung negara-negara lain yang untuk memberi sanksi kepada Rusia, teman-teman. Dan ini akan berdampak secara global di sini. Saya yakin dalam beberapa minggu ataupun dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat ya krisis yang lumayan dalam ini, teman-teman. So, bersiap-siaplah. Siapkan mental kalian, jangan panik, jangan FOMO ya. Karena kita masih belum melihat yang terburuk dari yang terburuk, ataupun posisi peluang kita ini masih belum kita melihatnya di mana kita akan ambil posisi nanti, teman-teman. Jadi sekarang ini kita cukup wait and see dulu ya. Karena sekarang kalau kita lihat ini, teman-teman, disanksi besar-besaran oleh Barat, Rusia ini malah untung 2.351 triliun, teman-teman. Dan ini dia dapatkan itu justru hanya dari 2 negara saja. Makanya tadi saya katakan bahwa India dan Cina ini lagi bingung dia posisinya karena ditekan juga oleh G7, tetapi dia juga ingin memastikan rakyatnya itu mendapatkan harga yang cocok, yang pantas. Termasuk Indonesia sekarang ini juga sudah diperingatkan oleh Uni Eropa itu tadi, teman-teman. Dan disinilah yang saya katakan bahwa skenario ini akan semakin memburuk jika mereka ini terus-terusan seperti ini, teman-teman. Terus-terusan perang, kemudian ada The Fed yang terus-terusan cetak uang juga untuk membantu rakyatnya yang kekurangan kemampuan daya beli.
yang diakibatkan juga oleh ulahnya dia sendiri yang sudah mencetak dolar terlalu banyak itu teman-teman. Dan di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian mengenai peluang terbaik ya, meskipun sekarang ini Bitcoin itu sudah terjungkal ya. Billionaire investor Bill Ackman just gave stock watchers a key buy signal to look for. Here is when he see it happening. Jadi di sini dia memperlihatkan kepada kita ya mengenai harga saham yang pantas untuk kita beli nantinya, karena sekarang ini kan sedang dalam posisi crash, dia dalam posisi jatuh teman-teman. So apa yang dikatakan oleh Bill Ackman di sini adalah semuanya itu akibat dari The Fed yang sudah mencetak uang terlalu banyak, dan sepertinya The Fed akan mulai kewalahan ketika melihat daya beli, daya support ekonomi masyarakat di Amerika itu sudah mulai lemah sekali. Maka disitulah dia akan mulai mengurangi kenaikan suku bunga teman-teman. Dan seperti dikatakan oleh si Bill Ackman di sini, disitulah saatnya you masuk, you beli itu saham, you beli itu aset untuk Anda gains keuntungan dalam beberapa waktu ke depan karena harganya itu sudah terdiskon parah. Ini pandangan Bill Ackman teman-teman. So sekarang ini kita tunggu wait momennya, tunggu momen paling tepat untuk membeli itu teman-teman. Jadi jangan terburu-buru sekarang ini. Kemudian fakta berikutnya adalah The Fed itu sudah mencetak 8 triliun dollars teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan Rusia Ukraina yang sedang berkonflik sekarang ini akan membuat Amerika ini kelimpungan. Dan negara ini dikatakan ya bahwa benar dia 8 triliun, tetapi ada asumsi lain yang lebih gila-gilaan di sini bahwa ternyata tetapi ini tidak hanya sekedar 8 triliun saja teman-teman. Bahkan dikatakan ini lebih ya, 9 triliun malah dikatakan di sini ya untuk The Fed itu. Kemudian mereka ini kan cetak uang itu tidak ada pegging seperti zaman dulu ya di tahun 70-an sebelum ya Presiden Nixon itu mematahkan peg-nya American dollars itu dengan gold ya. Jadi sekarang itu mereka cetak semau-mau. Kalau dulu itu mereka harus cetak itu berdasarkan berapa jumlah emas yang mereka punya teman-teman. Sehingga sekarang ini terjadi inflasi ke depannya ini memang akan semakin parah ya. Dan ini juga yang saya katakan dari tadi akan semakin buruk teman-teman. Tetapi jangan lupa juga di dalam kondisi yang terburuk seperti itu adalah peluang teman-teman. Tetapi meskipun kita bilang ini peluang terbaik, jangan juga sembarangan-sembarangan mau masuk beli serok sana serok sini. Please, riset tetap harus dilakukan secara mandiri teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya sampaikan adalah how long will crypto winter last? Berapa lama crypto winter ini akan terjadi teman-teman? Sesungguhnya pertanyaan di sini yang paling tepat itu adalah seberapa lama kita bisa bertahan di dalam winter ini? Itu yang merupakan pertanyaan terbaik menurut saya. Karena kalau sekarang ini kalau kita lihat ya, memang akan ada inflasi yang besar-besaran yang orang-orang sudah takut-takuti. Pada para boomers juga sudah memprediksi ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia katakan bahwa ini akan jelek untuk Amerika ke depannya. Tetapi menurut saya, berapa lama kita bisa bertahan menjaga emosi kita, menjaga mental kita, supaya kita bisa melihat gambaran besarnya dari kejadian-kejadian ini teman-teman. Masa sih kalau dia jatuh-jatuh terus tidak ada naik-naiknya, seperti itu kan? So, siapa yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, maka dialah yang akan menang. Ini menurut saya. Dan ditambah lagi, dengan siapa yang bisa memaksimalkan peluang terbaik ya ketika Bitcoin terjungkal ini, meskipun menurut kita skenario itu akan semakin buruk. Tetapi ambillah kesempatan di saat-saat momen-momen terbaik ketika harga itu lagi di bawah dan The Fed nanti sudah mulai menurunkan suku bunganya, kita in di situ. Baik teman-teman, tetap jaga mental ya. Terima kasih telah menonton. Sekian video kali ini ya. Salam Black Cuan. Peace my friend.